Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala begitu baiknya memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita di atas agama yang hak ini dan kita diwafatkan di atas iman, Islam dan sunnah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita melihat berita yang menyedihkan di mana saudara-saudara kita di Maghrib atau di Maroko diuji dengan bencana gempa. Dan hingga hari ini setidaknya sudah hampir 1.000 orang meninggal dunia. Dan ini semua adalah ibrah, pelajaran bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Karena tidak ada satupun tempat yang dapat menjadikan kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari ujian Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan bagi orang-orang beriman, ketika mereka mendapati berita adanya ujian dan musibah yang menimpa saudara-saudaranya kaum muslimin, maka sejatinya hal ini akan semakin membimbing seorang muslim untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambah keimanannya, dan semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya, dan Allah memutuskan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun dari hamba-hambanya yang mampu untuk menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "wal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban." Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang maha berkemampuan, berkuasa, an yab'atsa 'alaikum 'adzaban, untuk mengirimkan azab kepada kalian, min fawqikum, baik itu yang berasal dari bawah kaki kalian, Allah goncangkan bumi ini, au min tahti min fawqikum, ya, dari atas kalian, ya, yaitu dengan bencana berupa banjir ataupun topan, Allah turunkan hujan yang begitu dahsyat, ya, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, yaitu dengan Allah goncang bumi ini, au yalbisukum syia'an, atau dia campur adukkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan. Untuk apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal ini?
wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din agar kalian merasakan ya bahwasanya sebagian kalian itu keganasan sebagian yang lainnya. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dan perhatikanlah bagaimana kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka bisa memahaminya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan ayat ini, beliau berkata, ia menceritakan lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, maka Nabi SAW langsung berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu biwajhika, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang mulia. Au min tahti arjulikum, atau ujian atau azab yang Allah turunkan dari bawah kaki kalian. Maka Nabi pun sontak juga mengucapkan a'udzu biwajhika, aku memohon perlindungan dengan wajahmu ya Allah Subhanahu wa taala. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau dia campurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu betapa ganasnya sebagian yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan hadza ahwan, ini lebih ringan, ini lebih enteng. Nah, dari sini kita belajar Nabi SAW pun beliau ketika diturunkan ayat ini, beliau pun juga merasa khawatir dan takut, dan beliau berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan ujian ini itu melainkan untuk memunculkan rasa takut bagi hamba-hambanya, rasa takut yang hak, yang benar, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah, dan kami tidaklah menurunkan tanda-tanda melainkan untuk menakut-nakuti, ya, maksudnya menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa hamba-hambanya dengan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ya. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai ujian bagi kita. Apakah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan dan kita bersabar atas ujian-ujian yang Allah timpakan. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita agar kita tidak pernah merasa aman, ya, karena bisa jadi sesuai dengan kehendak Allah, ya, kita sedang enak-enak tidur atau nyaman, kemudian Allah turunkan azabnya atau Allah turunkan, ya, ujiannya, ya, karena ujian Allah itu di dalamnya mengandung azab bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadi ujian bagi orang-orang beriman, dan juga bisa menjadi nikmat di mana ketika ada orang-orang mukmin yang turut menjadi korban, maka bisa jadi Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah ampunkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah jadikan matinya sebagai mati syahid, ya. Dan kemudian orang-orang yang Allah selamatkan, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan di balik ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran, teguran, agar hamba-hambanya tidak lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari sinilah kita belajar, ya. Kalau kita perhatikan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan tentang mereka-mereka dari ahlul jannah, dari para penghuni surga,
Ya, di mana mereka ketika di dalam surga Allah terangkan mereka saling duduk berhadap-hadapan, ya. Wa akbala ba'dhum ba'dhan yatasaalun. Mereka saling duduk berhadap-hadapan dan mereka saling ngobrol dan bertanya. Ya. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disinilah mereka membongkar rahasia. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat ya, surat At-Tur, ya, ayat ke-25 hingga ke-26. Wa akbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Dan mereka saling duduk, ya, saling berhadapan satu dengan yang lainnya dan saling bertegur sapa, saling bertanya. Kemudian mereka bongkar rahasia. Ketika mereka saling duduk di surga, saling ngobrol, ya, mereka jelaskan apa yang menyebabkan mereka akhirnya masuk ke dalam surga. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu min ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka famannallahu alaina, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami, ya, di antaranya surga. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menjaga kami, memelihara kami dari azabnya yang pedih, ya. Nah, dari sini jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata ahlul jannah ketika mereka Allah masukkan ke dalam surga dan mereka berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka dan teman-teman mereka, lalu mereka saling nongkrong, duduk, ngobrol, saling berhadap-hadapan, saling bertanya. Ternyata di antara, ya, rahasia mereka masuk surga ketika mereka sedang berada di tengah-tengah keluarga mereka di dunia, mereka tetap merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendorong mereka selalu mengingat dengan kematian. Itulah yang mendorong mereka selalu mengingat bahwasanya kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Ya, kelak kita yang akan meninggalkan dunia ini. Atau bahkan dunia inilah yang duluan meninggalkan kita. Dan ketika kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa memberikan manfaat sebagaimana yang telah kita jelaskan di kesempatan yang lalu, melainkan athar, jejak-jejak yang kita tinggalkan, baik itu sedekah jariyah, baik itu ilmu yang bermanfaat, ataukah anak soleh yang kita didik. Nah, karena itulah, ya, di dalam bahasan kita pada subuh hari ini kita akan bicara bab yang berikutnya dari Kutayib atau risalah, ya, yaitu dari Kutayib yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi was Sunnah, mendidik anak di dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, ya, yaitu tentang kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya di atas kebaikan, karena anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla, bukan milik kita, bukan punya kita, sehingga kita tidak berhak untuk, ya, memperlakukan anak kita seakan-akan mereka adalah properti kita atau barang kita, ya. Ini anak-anakku, aku bebas mau ngapa-ngapain, bukan. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah titipkan kepada kita, yang harus kita jaga, kita pelihara. Karenanya harus kita didik di atas kebaikan. Dan tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah menggandeng mereka, membimbing mereka, kita melangkah bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghantarkan mereka kembali ke kampung halaman mereka, kampung halaman bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menautkan mereka dengan penciptanya,
mengaitkan mereka dengan Allahu Rabbul Alamin, agar hati mereka senantiasa terikat dan terpaut dengan Allahu Azza wa Jalla, agar mereka senantiasa mencintai Allah, berharap dengan balasan dari Allah, dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas kita jamaah sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di sini penulis berkata, diwajibkan bagi para ayah dan bunda, bagi para bapak dan ibu, agar menaruh perhatian kepada pendidikan anak-anaknya di atas kebaikan, di atas kesolihan, agar hal ini bisa menjadi amal saleh bagi kita orang tua, baik di masa hidup kita ataupun setelah wafat kita. Karena anak itulah yang akan melanjutkan estafet, ya, amal kita. Ketika kita sudah berkalang tanah, dan ketika kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi di dalam, ya, kuburan, kita cuman bisa berangan-angan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita ke muka bumi ini. Untuk apa? Agar kita bisa beramal soleh. Namun sudah tidak ada lagi kesempatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mu'minin, ya, ayat ke, ya, 99 dan 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qalu rabbirji'uni, ya, sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka mereka mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, irji'uni, tolong kembalikan aku ke muka bumi ini. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh, amal yang dulu aku tinggalkan. Ya, tolong aku dikembalikan ke muka bumi ini, agar aku bisa beramal soleh, agar aku bisa beramal yang telah aku tinggalkan dari amal-amal soleh. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Karena ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan kita manusia, kita akan lebih merasakan nilai dan harga suatu kenikmatan ketika nikmat itu hilang dari kita. Seperti misalnya kita akan lebih menghargai nikmatnya sehat manakala kita pernah merasakan sakit, atau dikala itu kita sedang sakit. Kita akan merasa bahwasanya sehat itu nikmat yang besar, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta, ya. Jadi kita akan merasakan betapa nikmatnya sehat. Juga demikian, kita akan lebih menghargai dan merasakan nikmat, ya, ketika orang-orang yang kita cintai itu gak ada, pergi dari kita. Misalnya kita punya istri, kemudian istri kita misalnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya, maka kita akan merasa betapa keberadaan istri kita itu suatu hal yang nikmat. Namun, ya, manakala nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat itu adalah nikmat kehidupan, maka sudah nggak ada lagi kesempatan bagi kita, ya. Artinya kita sudah nggak bisa lagi untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ketika Allah sudah mengambilnya, ya. Yang ada adalah kita hanya bisa berangan-angan saja. La'alli, ya, a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dari amal-amal yang aku tinggalkan dahulu di dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah perkataan atau ucapan yang sekedar dalih, diucapkan saja. Ya, khususnya dari mereka-mereka orang-orang mujrim, orang-orang kafir, yang ketika mereka sudah didatangi kematian dan mereka sudah menyaksikan betapa apa yang Allah sudah peringatkan di dunia ini yang mereka kufur dengannya itu ada di hadapan mereka, maka mereka menyesal, ya. Tapi ternyata nasi sudah menjadi bubur. Mereka kepengen berangan-angan supaya dikembalikan di muka bumi ini, dan ucapan mereka itu kata Allah,
innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman dalih ya dari apa yang mereka sampaikan. Kemudian Allah katakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada penghalang hingga hari nanti mereka dibangkitkan. Karena mereka masuk ke dalam alam yang berbeda, mereka berada di alam barzakh. Ya. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita telah meninggal dunia, Allah telah mengambil nyawa kita, Allah telah mengambil nikmat hidup kita, maka sejatinya telah usai, selesai ya apa yang ada di dunia ini. Satu-satunya yang paling bermanfaat adalah apa yang kita tinggalkan di dunia ini, entah itu kebaikan atau keburukan. Kebaikan itu bisa dia menjadikan pahala yang selalu mengalir, atau bahkan bisa menjadi dosa jariah ya, sehingga tentunya kita akan semakin mendapatkan ya keburukan, wal iyadzubillah, wa nas'allahu salamal afiyah. Nah, karena itulah di antara aset ya yang Allah berikan kepada kita, mereka adalah anak-anak kita, agar mereka bisa menjadi sebab kita senantiasa memperoleh pahala yang selalu mengalir. Ya, karena keberadaan anak itu bisa menjadi manfaat bagi orang tuanya, baik dikala kita hidup ataupun kita wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasul ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahan bakarnya manusia dan batu, itu sebagai tambahan azab bagi manusia ketika berada di neraka. Bukan Allah mengazab batu. Allah tidak mengazab batu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang tidak layak untuk disiksa. Sementara manusia itu disiksa lantaran sebab amalnya, lantaran sebab kekufurannya, kedurhakaannya dan kemaksiatannya. Sementara makhluk-makhluk Allah selain manusia, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Ketika batu ya disebutkan sebagai bahan bakar, bukan sebagai azab bagi batu, tapi sebagai tambahan azab bagi manusia. Karena dengan keberadaan bahan bakar tambahan itu akan semakin ya menambah azab bagi manusia. Allah juga berfirman di dalam surat Toha ayat 132 sebagai ya dalil bagi kita untuk memperhatikan keluarga kita. Di ayat yang tadi itu perintah dari Allah agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan perintah, ku jagalah. Dan kata ku ini adalah fi'il amr ya, imperatif dari kata waqa ya, dari kata wiqayah, artinya perlindungan. Maksudnya adalah ya jaga, pelihara, lindungi. Ya, akar katanya sama dengan kata takwa. Takwa itu maknanya adalah man ja'ala bainahu wa baina ghadabi rahmani wiqayatan. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah wiqayah, adanya perisai, benteng, pelindung, dengan cara menaati Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita belajar bahwasanya wajib bagi kita untuk membuat perlindungan antara diri kita dengan kemurkaan Allah, dengan azab Allah. Sehingga kita wajib menjaga terutama, dan yang pertama diri kita terlebih dahulu, baru kemudian keluarga kita.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anfusakum, dirimu pertama kali? Karena jamaah ini sebagai pengingat bagi kita bahwa sesuatu yang paling dekat dengan diri kita sebelum keluarga kita adalah diri kita sendiri. Kita diperintahkan untuk menjaga anak kita, istri kita, tapi jangan lupakan kewajiban untuk menjaga diri kita pertama kali. Karena seseorang akan sulit untuk bisa menjaga orang lain apabila dia tidak menjaga dirinya, tidak memperhatikan dirinya. Karena diri kita berhak untuk dipelihara dan dijaga. Karena sejatinya diri kita pun juga makhluk ciptaan Allah. Bukan milik kita, titipan dari Allah. Tangan kita, kaki kita, wajah kita, tubuh kita, semuanya bukan milik kita. Ini semua adalah milik Allah. Allah titipkan kepada kita, harus kita jaga, kita pelihara, kita lindungi. Dan siapa yang dia menjaga dan melindungi dirinya, maka akan lebih mudah baginya untuk menjaga dan melindungi selainnya. Karena dia memperhatikan dirinya. Inilah pentingnya kita juga untuk memperhatikan diri. Karena itulah di antara faidah, kenapa ketika kita memohon kebaikan kepada Allah, maka jangan haramkan kebaikan itu untuk diri kita. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta kebaikan itu kepada diri kita pertama kali. Seperti misalnya kita berdoa memohon ampunan kepada Allah. Kita memohon ampunan untuk orang tua kita. Ya, kita juga butuh ampunan sebagaimana orang tua kita butuh ampunan. Karenanya kita diajarkan doanya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Tidak langsung kita memohon ampunan, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, kemudian kita melupakan diri kita. Karena diri kita juga butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita berdoa meminta kebaikan, jangan lupakan kebaikan itu untuk diri kita. Ya. Allahummarhamni. Ya Allah, sayangi aku dan sayangi mereka. Ya. Allahumahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk dan juga petunjuk untuk anak-anakku. Jangan lupa kita juga butuh petunjuk dari Allah, maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan semua kebaikan dari Allah. Dan ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan, maka juga kita minta perlindungan itu juga untuk diri kita. Kemudian Syekh menyebutkan dalil berikutnya, surat Thaha ayat 132, tentang kewajiban untuk menjaga, memelihara dan mendidik keluarga di atas kebaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah wahai Muhammad keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar di dalam mengerjakannya. Coba Anda perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berfirman kepada siapa? Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentang perintah salat. Dan kepada siapa Allah memerintahkan Nabi kita pertama kali untuk memerintahkan salat? Keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan kesabaran yang ekstra di dalam mengerjakannya. Allah tidak mengatakan wasbir 'alaiha, tapi wastabir 'alaiha. Jadi ada huruf ziyadah, adanya tambahan huruf ziyadah, huruf ta di sini, itu menunjukkan adanya tambahan penekanan. Artinya kesabaran dengan kata isbir dengan istobir lebih tinggi istobir. Artinya ini kesabaran yang membutuhkan azam, yang membutuhkan upaya yang lebih daripada sekedar sabar. Artinya untuk memerintahkan keluarga salat dan mengerjakannya itu butuh kesabaran ekstra. Gak bisa kita cuma nyuruh, kita cuma sekedar nyuruh anak nggak nurut, kemudian kita nggak bersabar, kemudian kita biarin, kita tinggalkan, atau kita paksa anak kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya, kita pukul, kita hajar, kita sikat dan seterusnya. Makanya harus bersabar, Dan siapa yang diperintahkan pertama kali? Keluarga. Karena sejatinya ya jamaah, sebagaimana kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah,
Beliau menerangkan bahwasanya di antara hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya, adalah salat. Kenapa? Karena salat itu adalah as-silatu bainal abdi wa rabbi, adalah penghubung antara hamba dengan Allah, Rabbnya. Ketika kita, Allah ciptakan, Allah letakkan kita di muka bumi ini, ya, Allah sudah menanamkan ke dalam diri kita itu fitrah. Fitrah kita itu adalah pengakuan atas keesaan Allah, atas tauhid, ma'rifatullah. Ya, Allah sudah berikan di dalam fitrah kita. Artinya jiwa kita yang berada di atas fitrah itu menginginkan dan merindukan untuk bisa kembali kepada penciptanya. Itu sudah Allah tanamkan di dalam masing-masing diri kita, ya. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah perkara yang dzaruri, yang aksiomatik. Artinya untuk menetapkan tentang fitrah ini nggak perlu penelitian, karena ini sesuatu yang sudah ditanamkan. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, apabila seorang anak, ya, mereka mampu untuk tumbuh sendiri tanpa orang tuanya, ya, ketika beliau menerangkan tentang hadis, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu mereka dilahirkan berada di atas fitrah. Dan para ulama menerangkan di antara makna fitrah itu dua. Pertama adalah Islam itu sendiri atau iman, tauhid. Yang kedua adalah at-tabi'atus salimah, tabiat yang bersih, yang selamat, yang baik dari keburukan-keburukan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menerangkan bahwasanya, ya, apabila anak-anak manusia mampu untuk mendidik dirinya, artinya tanpa dididik orang tuanya, ya, maka niscaya mereka akan berada di atas fitrahnya, ya. Jadi mereka akan berada di atas kebaikan. Karena di dalam hadis tentang fitrah tadi, yang menyebabkan rusaknya fitrah anak itu karena orang tua. Orang tua yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Jadi besarnya pengaruh orang tua kepada anak sehingga bisa menyebabkan anak keluar atau jauh dari fitrahnya. Ya. Nah, sehingga apabila anak itu jauh dari pengaruh-pengaruh ini, maka mereka akan berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita. Karena anak-anak kita sudah berada di atas fitrah, iman, Islam dan tauhid. Ini sebagaimana di dalam hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus, berada di atas agama yang lurus, berada di atas fitrah. Ya. Lalu bagaimana fitrah ini bisa rusak? Di antaranya karena syaitan, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya, "Tsumma atathumus syayatinu." Kemudian datang syaitan-syaitan mendatangi anak-anak manusia, fajtalathum an dinihim, memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi yang merusak fitrah kita itu diantaranya syaitan. Syaitan itu adalah semua makhluk yang menjauhkan hamba dari Allah, yang menjauhkan hamba dari jalan Allah, yang memalingkan hamba dari Allah. Itu syaitan, baik dari jenis manusia ataupun jenis jin. Memang secara asal ketika dikatakan syaitan adalah syaitan dari bangsa jin, tapi di situ ada syaitan dari bangsa manusia. Semua yang memalingkan dari Allah itulah syaitan. Termasuk, mohon maaf, orang tua. Orang tua yang menjauhkan anaknya dari Allah, yang memalingkan anaknya dari Allah, yang merusak fitrahnya, maka sejatinya itu termasuk syaitan dari bangsa manusia. Karena Allah titipkan anak makhluk ciptaannya, miliknya, tapi malah dipalingkan darinya. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Allah udah menanamkan fitrah kebaikan pada anak kita, tugas kita jaga, pelihara agar jangan sampai fitrahnya rusak dan terpalingkan dari Allah.
Dan di antara cara untuk mengaitkan dan menautkan hamba dengan Allah adalah dengan membangun koneksi kita dengan Allah dengan cara yang Allah berikan. Cara yang Allah berikan dengan salat. Ya, ketika Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dimi'rajkan hingga ke Sidratul Muntaha, Allah berikan hadiah yang besar, yaitu cara agar hamba bisa berkoneksi dengan Allah, bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW, innal abda idza salla, innal abda idza shalla najallah. Sesungguhnya hamba apabila dia salat, dia sedang bermunajat. Munajat itu bisik-bisik. Karena hamba ketika berbicara kepada Allah itu seringkali disebutkan dengan dua kata. Pertama nada, idz nada rabbahu, nada munada dengan naja. Munada ngomong sama Allah tapi dengan suara yang bisa didengarkan. Naja ngomong dengan Allah dengan suara yang lirih, berbisik-bisik. Dan ini faidahnya, mana menurut Anda yang menunjukkan al-qarb, kedekatan? Ketika seorang ngomong dengan suara yang pelan, lirih, berbisik-bisik, ataukah ngomong dengan suara yang biasa? Tentunya kita akan mengatakan yang lebih dekat adalah ketika orang berbisik-bisik. Itulah ketika sholat. Ya. Karena itulah ini nasihat dari para nabi, para rasul dan orang-orang saleh kepada keluarga untuk menjaga sholat. Demikian pula Luqman alaihissalam ketika menasihati anaknya setelah nasihat tentang tauhid, la tusyrik billah, kemudian nasihat tentang apa? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Beliau nasihatkan anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai nak, tegakkan salat. Demikian pula Allah ketika memuji Nabi Ismail alaihissalam, datuknya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail ketika Allah memujinya, wadhkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Alkitab Al-Quran tentang Ismail. Apa kata Allah? Apa pujian Allah terhadap Ismail? Wa kana ya'muru ahlahu bisalah. Beliau adalah orang yang senantiasa dan selalu mengajak keluarganya untuk sholat. Itu pujian Allah kepada Ismail. Karena di antara faidah bahasa ketika kata kana diikuti fi'il mudhari, itu menunjukkan mudawamah, menunjukkan kesinambungan, menunjukkan kontinuitas. Bukan cuma sekali-kali ngajak keluarganya sholat, tapi selalu ngajak keluarganya sholat. Itu pujian Allah kepada Ismail alaihi salam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Demikian pula Allah perintahkan kepada Nabi kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat wahai Muhammad. Allah enggak langsung mengatakan kepada Nabi kita, perintahkanlah umatmu. Memang Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi di sini Allah memberikan pelajaran yang besar hatta terhadap Nabi, perhatikan dulu keluargamu. Makanya ketika Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan, dakwah secara terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah wahai Muhammad peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu terlebih dahulu. Itu konsep di dalam dakwah. Karena kita sejatinya nggak akan ditanya tentang orang-orang lain, tapi kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Maka kita fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu keluarga kita. Karena keluarga kita ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan Nabi kita untuk memerintahkan keluarganya untuk salat, Allah mengatakan la nas'aluka rizqan. Kami enggak meminta rezeki kepadamu. Ini konsep ini ketika kita mengajarkan ibadah. Nahnu narzukuka, namun kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebagai pelajaran jamaah sekalian. Karena betapa banyak di antara kita mungkin keliru atau belum paham ketika mengajak keluarga kita untuk sholat.
Kita cuma sekedar memerintahkan mereka. Anak-anak ini kemampuan logika dan kognisinya belum sempurna. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja juga banyak. Ketika mereka cuma sekedar disuruh, ayo nak sholat nak. Loh Mi, kenapa Mi aku harus sholat? Bi, kenapa aku harus sholat? Itu perintah Allah. Memang benar perintah Allah, tapi ini adalah penjelasan yang kurang lengkap. Kenapa? Karena apabila kita cuma mengatakan ini perintah, ya, seringkali di dalam benak anak, aku kok cuma diberi perintah saja sih. Aku kok cuma disuruh-suruh aja. Abiku, umiku suka nyuruh-nyuruh, suka perintah-perintah. Seakan-akan memang di dalam benaknya muncul karena abinya sama uminya butuh dia. Allah berbeda. Allah nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan amal kita. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Allah nggak butuh dengan ketaatan kita. Nggak butuh. Allah Maha Kaya. Tapi kita yang butuh untuk melakukan amal ketaatan. Kita yang butuh untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh. Ya. Makanya Allah ingatkan ketika Allah berbicara tentang ibadah, la nas'aluka rizqan, kami enggak minta rezeki dari kalian. Ketika Allah perintahkan salat, Allah enggak butuh apa-apa dari kita. Ya, karena sebagian manusia, coba Anda perhatikan nih, yang mana mereka meletakkan akalnya di tempat-tempat yang hina, padahal Allah berikan akal itu untuk memuliakan manusia. Tapi ada manusia yang meletakkan akalnya sehingga mereka menjadi lebih hina daripada, mohon maaf, hewan ternak. Ketika mereka menjadikan adanya selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat mereka untuk bernaung, untuk meminta tolong dan yang semisalnya. Dengan kata lain, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menyekutukan Allah, mereka seringkali memberikan sesuatu bagi sesembahan-sesembahan tersebut berupa sesajian atau sajen-sajen. Diberikan, disiapkan sajian-sajian tersebut. Kenapa? Karena mereka punya anggapan sesembahan-sesembahan mereka itu butuh dengan sajian tersebut sebagai sarana agar apa yang mereka inginkan dibantu oleh sesembahan-sesembahan itu. Allah nggak butuh dengan model-model seperti ini. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh diberikan sajen berupa bunga, makanan, buah-buahan, nggak butuh. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kami enggak meminta rezeki kepadamu karena Allah la ar-razzaq. Nahnu narzukuka, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, ya, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu kemudian penulis menyebutkan dalil berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi kita semua pemimpin dan kita semua punya ra'iyah. Ya, rakyat itu sebenarnya dari bahasa Arab. Ra'iyah yaitu yang dipimpin, ya. Masing-masing kita punya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, penguasa, raja, presiden, ya, perdana menteri dan yang semisalnya, mereka semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Ya, semakin besar kekuasaan, semakin banyak tanggung jawabnya, semakin besar amanatnya, semakin besar peluangnya masuk neraka. Tapi ternyata banyak manusia berlomba-lomba ingin mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan itu amanat yang berat. Kenapa? Karena manusia itu cinta dengan popularitas,
dan cinta dengan jabatan, cinta dengan kekuasaan. Ya. Itu tabiat manusia. Padahal semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar amanatnya. Semakin besar itu membuat orang tergelincir kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahulu para sahabat Nabi, khususnya para al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, dari Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, mereka adalah penguasa-penguasa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, beliau dapat laporan, ya, bahwasanya ada orang Yahudi naik kendaraannya, ya, kendaraannya itu terjungkal gara-gara ada jalan yang rusak, sampai kepada Sayyiduna Umar. Kemudian beliau tulis surat kepada menterinya saat itu, amir, gubernur, ya, di tempat kejadian, dinasihati oleh Sayyiduna Umar, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Karena hanya masalah kayak gini saja penguasa itu bisa dituntut di hadapan Allah, gara-gara jalan rusak, ya jemaah. Itu di zamannya Sayyiduna Umar. Sekarang coba, apalagi di Depok ini jalan yang begitu banyak rusaknya, tapi semua orang berlomba-lomba ingin menjadi penguasa. Seakan-akan kehidupan yang paling sejati adalah kehidupan di dunia ini. Padahal orang-orang yang beriman takut untuk tidak bisa menjalankan amanat yang besar tersebut. Memang kita butuh orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bertakwa kepada Allah untuk menjadi penguasa kita, menjadi pemimpin kita, ya. Tapi ini adalah amanat yang besar, ya, dan sangat besar peluangnya untuk terjerembab jatuh kepada kemurkaan Allah. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar amanat, semakin besar peluangnya masuk neraka, waliyadzubillah. Akan tetapi di sisi lain, apabila dia orang yang bertakwa, dia menjadi al-imamu al-adil, imam yang adil, maka ini juga akan menjadi sebab dia mendapatkan berbagai macam kebaikan. Tapi ternyata tidak banyak orang-orang yang mampu menjadi imam yang adil, ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang laki-laki, yaitu suami, adalah pemimpin atas ahli baitnya, keluarganya, ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini adalah kewajiban setiap suami. Kita semua adalah pemimpin di tengah keluarga kita. Kita semua adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri dan anak-anak kita, dan orang-orang yang berada di dalam rumah kita. Misalnya adik perempuan kita atau kakak perempuan kita, bibi kita dan semisalnya, yang dia tidak punya suami, tinggal di rumah kita, maka mereka semua berada di bawah tanggung jawab kita. Termasuk ART yang tinggal di rumah kita, ya. Ketika ART itu misalnya tidak berjilbab, tidak berhijab, kita nggak pernah mengajak dia untuk berjilbab, itu akan menjadi bagian dari tanggung jawab yang Allah tanya, ya. Kenapa? Karena mereka berada di dalam rumah kita. Sepatutnya semua orang yang masuk dan tinggal di dalam rumah kita itu berada di bawah tanggung jawab kita. Allah akan tanya nantinya, meskipun memang tanggung jawab utama ada pada untuk istri dan anak-anak kita, ya. Dan ini juga menjadi pelajaran, ya jamaah. Betapa banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, berkoar-koar, ya, ingin menduduki kekuasaan, tapi ternyata lupa dengan tanggung jawab utamanya, dia sebagai pemimpin di rumahnya. Karena itulah di antara standar ketika kita ingin melihat nih, ya, apakah orang itu bertanggung jawab atau tidak, maka lihat bagaimana dia menjalankan tanggung jawab di tengah keluarganya, ya. Karena ternyata ada, mohon maaf, ini bukan dalam rangka untuk kita menjelek-jelekkan, bukan, ya, tapi ini nasihat umum nih, ya. Nanti jangan dianggap ini kok menjelang pemilu, nggak ada kaitannya. Saya menyampaikan ini tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah pemilu, tapi ini nasihat umum, ya. Jadi manakala kita lihat, ya, ada orang misalnya seorang muslim, masya Allah,
Ya, kemudian dia ingin menegakkan tentang syariat Islam, ya, lalu kemudian dia berkoar-koar untuk menegakkan syariat, keluar di jalan-jalan, tapi dia lupa, ya, istrinya misalnya tidak berjilbab atau hijabnya belum syar'i, putrinya dibiarkan keluar goncengan sama laki-laki lain, ya, kemudian syariat apa yang hendak ditegakkan? Kita berada di suatu zaman di mana orang itu, sebagian besar manusia ya, itu mereka termakan dengan fobia, Islamfobia. Ketika mendengarkan kata syariat itu sudah langsung, wah, ini berarti hukum potong tangan, hukum rajam. Iya, itu syariat. Tapi seringkali hanya diasosiasikan dengan sebagian. Ini parsial nih, juz'iyah. Padahal kalau kita ngomong syariat, ya, itu sebenarnya agama kita sempurna. Anda ketemu dengan saudara Anda senyum, Anda bermuamalat dengan kejujuran, Anda bertransaksi dengan adab Islam, itu juga bagian dari syariat, ya. Dan Anda ketika mendidik keluarga Anda, itu juga bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma diambil sebagiannya saja. Seorang muslim dia berupaya untuk melaksanakan syariat secara kafah, dan dimulai dari apa yang menjadi tanggung jawab utamanya, memperbaiki dirinya dan keluarganya. Makanya ya jamaah, menjadi rakyat itu lebih aman daripada menjadi penguasa. Kita rakyat nggak akan ditanya tentang penguasa kita, apa yang dia lakukan. Misalnya kita diuji dengan penguasa yang buruk, kita nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya tentang keluarga kita, karena kita pemimpin bagi mereka. Dan penguasa kita akan ditanya tentang rakyatnya. Makanya saya sampaikan tadi, amanatnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, dosanya lebih besar. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beban sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika Allah memberikan kita keluarga, pasti kita itu sudah dibekali Allah kemampuan untuk memimpin mereka. Apalagi kita sebagai laki-laki, Allah ciptakan kita itu, Allah desain kita sebagai protektor, pelindung. Laki-laki itu udah Allah ciptakan, Allah desain sebagai pelindung. Ya, kita ini diciptakan Allah dengan postur tubuh yang lebih besar, densitas tulang yang lebih padat, massa otot yang lebih banyak, ya. Kemudian kita juga Allah jadikan seharusnya lebih didominasi dengan rasio kita, pertimbangan-pertimbangan nalar dibandingkan wanita. Makanya Allah jadikan kita sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Qawam itu maknanya itu kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu adalah yang tegak, yang lurus, yang tangguh, yang tegar, yang kuat. Itu laki-laki. Makanya Allah jadikan laki-laki itu sebagai pemimpin. Makanya laki-laki itu sepatutnya mereka lebih mampu untuk meregulasi emosi dan perasaan, lebih mampu untuk tidak baperan, lebih mampu untuk tidak temperamental, lebih mampu untuk bisa mengendalikan emosi dan amarahnya. Karena itu apabila ada laki-laki gampang baper, gampang marah, gampang emosi, ini ada masalah dengan sifat rujulah, sifat maskulinitasnya. Bisa jadi karena pola asuh sebelumnya. Ya. Karenanya ketika kita mendidik anak laki-laki kita, harus kita didik di atas rujulah maskulinitas sesuai dengan konsep Islam. Kita persiapkan mereka menjadi pemimpin, setidaknya pemimpin bagi keluarganya, yang akan menggandeng, memimpin, mengarahkan, membimbing keluarganya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita ketika kita punya anak laki-laki. Ya. Sementara ketika kita punya anak perempuan, maka kita didik dia agar dia bisa menjadi wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang bisa mensupport keluarganya, mendidik anaknya dan menaati suaminya di dalam ketaatan. Karena wanita juga pemimpin bagi anak-anaknya. Sebagaimana kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita juga pemimpin di dalam rumah suaminya. Dia memimpin anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anaknya. Karena itu wanita
akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak, tidak tentang suami. Ini juga perlu kita perhatikan. Sebaliknya, suami diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Jadi apabila ada wanita diuji oleh Allah dengan suami yang tidak taat, tidak soleh, maka yang seringkali kami nasihatkan adalah fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab Anda, anak-anak. Ya, karena Anda tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang suami Anda. Itu ujian dari Allah, karena suami Anda tetap pilihan dari Anda. Dan itu, ya, Allah menguji Anda sebenarnya banyak faidah, banyak hikmah, banyak manfaat, agar Anda tidak bergantung kepada manusia, agar Anda lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya bagi wanita-wanita yang diuji dengan suami yang enggak baik, fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya, fokus kepada anak-anaknya. Ya, karena masing-masing kita punya ujian yang beda-beda. Allah berikan ujian kepada kita sesuai dengan kondisi kita, dengan keunikan kita. Ujian saya berbeda dengan ujian Anda, ujian Anda beda dengan ujian yang lainnya. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah sudah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa melalui dan melewatinya. Ya. Kemudian kata Nabi, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Ya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pelayan juga dia adalah pemimpin terhadap harta tuannya. Ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah apa? Adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, kita lanjutkan sedikit ya agar bab ini selesai. Nabi SAW bersabda, nah ini kembali lagi tentang masalah salat. Ya, Nabi SAW bersabda, muru abna'akum bisolati wahum abna'us sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Pukullah kalau mereka enggak salat di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Nanti detail dari syarah hadis ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ini butuh pembahasan yang panjang, banyak faedah dari hadis ini. Ya. Kemudian ya, penulis menyebutkan asar, ya, hadis, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ini semua adalah dalil, dan masih banyak dalil yang lainnya tentang pentingnya kita untuk mendidik keluarga kita, termasuk anak-anak kita, ya, agar mereka bisa terdidik dengan baik dan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik. Nah, jadi ya, inilah ya yang disebutkan oleh Syekh dalam rangka untuk memperingatkan dan mengingatkan serta menghasung dan memotivasi kita agar kita terus memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu keluarga kita. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan ya di kesempatan kita pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, karena di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ya bagaimana memerintahkan anak salat, ya, dan kemudian juga faidah-faidah apa yang bisa kita petik dari hadis tentang salat tadi, karena ini diantara kaidah yang mendasar yang digali oleh para ulama tentang konsep pendidikan Islam, diantaranya dari hadis salat ini. Ya, kemudian baru bab berikutnya kita bicara tentang hidayah. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang nggak bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar anak kita patuh saat kita perintahkan untuk melaksanakan sholat, Ustaz? Biasanya ada tulisnya, terutama yang di bawah 10 tahun. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya nanti detailnya akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Cuman ringkasnya, spoiler nih ya. Jadi
sebenarnya sebelum kita memerintahkan anak kita untuk melakukan ibadah, diantaranya sholat ya, makanya hikmahnya Nabi SAW itu secara spesifik menyebutkan usia 7. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Ini mengandung pelajaran bahwasanya sebelum anak usia 7 tahun itu sebenarnya belum diperintahkan untuk sholat ya. Tapi bukan artinya mereka dibiarkan, tapi ini adalah fase membangun pondasi untuk mereka ready, siap untuk sholat. Coba kita perhatikan anak kita di bawah 7 tahun, itu diantara karakteristiknya, ini suatu hal yang diakui oleh para ulama-ulama kita yang concern dengan pendidikan dan juga para ahli atau pakar perkembangan anak. Anak di bawah usia 7 tahun itu diantara sifat mereka adalah kathratul harakah wa adamul istiqrar, banyak bergerak dan sulit untuk diam. Kenapa? Karena tubuh mereka sedang bertumbuh dan berkembang, saraf mereka sedang bertumbuh dan berkembang, otot mereka, tulang mereka, sehingga mereka perlu terstimulasi. Makanya di antara bentuk stimulasi tersebut adalah mereka butuh banyak bergerak. Karena itulah fase 7 tahun pertama sebagaimana disebutkan dalam sebuah quote ya, la'ib ibnaka sab'an, bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama. Karena di dalam permainan itu akan menstimulasi ya perkembangan mereka. Karena di usia ini mereka belum mampu untuk fokus dan konsentrasi dalam waktu yang cukup panjang. Sementara substansi dari sholat itu apa? Khusyuk dan tumakninah. Anak-anak di bawah 7 tahun biasanya akan sulit untuk bisa sholat dengan benar. Makanya di dalam sejumlah mazhab diantaranya Syafi'iyah ya, anak-anak sebelum tamyiz sholatnya belum sah, tapi Allah maha baik, ketika dia ikut sholat Allah catat sebagai kebaikan. Ketika meninggalkan sholat nggak berdosa ya. Nah sehingga ketika mereka di bawah 7 tahun biasanya mereka sholatnya akan banyak bergerak, maju mundur, tolah toleh, goyang kaki ya. Kemudian kadang-kadang masih ngobrol sama kawannya yang di samping, kawannya ngomong, jangan rame-rame sholat ya. Itu masih kecil ya. Karena memang mereka masih usia baroah. Nah ini ada isyarat, di usia inilah kita sebagai orang tua harus membangun pondasi ibadah. Yaitu apa pondasinya? Yaitu membangun mahabbatullah, agar mereka cinta kepada Allah, termasuk cinta kepada sholat ya. Jadi konsep pertama yang kita bangun adalah kecintaan kepada ibadah, kecintaan kepada sholat. Karena ada 3 tipikal orang tua nih mendidik anak sholat. Pertama, tipikal orang tua yang gak sabaran, memaksa anaknya sholat. Anaknya 5 tahun, 6 tahun gak sholat, wah digampar. Anaknya sampai takut sama orang tuanya, sama abinya misalnya. Akhirnya anak sholat. Kemudian ayahnya, Masya Allah, anaknya abi soleh, sholat. Tapi dia sholat karena apa? Takut sama bapaknya. Ketika bapaknya pergi keluar kota, alhamdulillah merdeka, nggak perlu sholat. Kenapa? Karena dia sholat takut sama bapaknya, bukan karena dia tahu ini sholat adalah sesuatu hal yang dia butuhkan untuk ya hubungannya dengan Allah. Jadi sholatnya dia karena orang tuanya. Tentunya kita nggak kepingin anak-anak kita tumbuh seperti ini. Karena apabila kita mendidik anak kita sadar nggak sadar dengan cara seperti ini, khawatirnya yang tumbuh di dalam dirinya adalah kebencian terhadap sholat. Waliyadzubillah. Gara-gara sholat nih, bapakku ini suka marah-marah, akhirnya dia benci dengan sholat. Itu yang paling kita khawatirkan apabila kita melakukan pendekatan yang nggak baik. Makanya di 7 tahun pertama ini fase, para ulama kita menerangkan fase rahmah, kasih sayang. Tidak boleh ada kekerasan di dalamnya. Ya, karena itu akan apa? Akan menjauhkan mereka dari ya trust, dari kepercayaan dengan orang tuanya. Kemudian ada orang tua tipikal kedua, ini yang lebih baik, lebih mending, membiasakan anaknya sholat. Dia nggak maksa, dia nggak marah-marah, tapi dibiasain anaknya sholat. Ayo nak sholat nak, sholat nak. Tapi orang tuanya tidak menjelaskan tentang hakikat dan makna daripada sholat itu sendiri. Alhamdulillah anaknya terbiasa sholat. Ya, suatu hal yang patut kita apresiasi. Tapi
sholatnya dia itu cuman gerakan fisik. Dia nggak ngerti, tidak memaknai tentang makna sholat. Sholat itu menurut dia cuman sekedar melaksanakan kewajiban dan cuman menggugurkan kewajiban supaya nggak dosa saja, udah. Dan sholat seperti ini seringkali tidak tanha anil fasya wal munkar, tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ada orang suka sholat, sering sholat, tapi juga suka ghibah, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ada seperti ini. Ada orang-orang yang suka datang ke tempat-tempat maksiat, ke pub, ke karaoke, waktunya sholat. Masya Allah. Kenapa? Karena dia dibiasakan orang tuanya sholat, tapi sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena dia cuma menjadikan sholat itu sebagai adah, kebiasaan. Padahal adah dan ibadah itu berbeda. Kebiasaan dengan ibadah itu berbeda. Makanya para ulama ketika menerangkan bab tentang niat, di antara fungsi niat itu adalah tamyizu bainal ibadati wal adati, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dengan adah. Niat ini penentu. Anda misalnya mandi, cuman mandi, ya itu kebiasaan doang. Tapi kalau Anda niatkan aku mandi untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil, jadinya mandi janabat. Ya. Jadi di situ pentingnya niat. Nah, ini yang hilang dari tipikal orang tua yang mendidik anaknya cuman sekedar sholat. Yang penting sholat. Dan sholatnya itu tidak begitu memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Dan tentunya kita juga gak kepingin anak kita juga seperti ini. Yang paling kita harapkan adalah tipikal yang ketiga. Kita mendidik anak kita, mereka mencintai dan menyenangi sholat. Sholat itu suatu kebutuhan bagi mereka. Kalau mereka nggak sholat, mereka gelisah, nggak tenang. Sehingga dengan sholat mereka merasakan mendapatkan ketenangan. Dan kita perlu mengajarkan mereka agar mereka itu menjiwai sholat mulai dari kecil. Karenanya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang muslim, apalagi berkaitan dengan sholat, kita juga perlu untuk merenung dan introspeksi. Sudah benarkah sholat kita selama ini? Karena sholat itu harus ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi. Pertanyaannya, kita mungkin belajar ikhlas, tapi yang kedua, apakah kita sudah belajar untuk menyesuaikan, apakah benar-benar sholat kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau sifat sholat Nabi ataukah belum? Ataukah selama ini kita sholat, kita cuma mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu, tanpa kita belum pernah berusaha menelaah dan mempelajari dari kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih sholat yang berlandaskan di atas dasar sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, agar kita memperbaiki sholat kita, agar sholat kita adalah sholat yang benar. Sudahkah kita pelajari atau belum? Karena di 7 tahun pertama kehidupan anak kita, itu fase mereka mencontoh, meneladani orang tuanya. Kalau kita sendiri ya suka menunda-nunda sholat, atau sholat kita cuman sekedar sholat ya gerakannya doang, cepet-cepetan selesai, ya itu juga akan dicontoh oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita misalnya sholatnya dengan sholat yang juga kita berusaha berkualitas, itu juga akan mempengaruhi secara positif kepada anak-anak kita. Nah, kalau ini kita bangun, orang tua sebenarnya nggak perlu berbusa-busa ngajak anak sholat, dia akan tergerak untuk sholat. Nah, makanya di sini juga bukan satu hal yang mudah, butuh kesabaran. Allah perintahkan Nabi kita wastabir 'alaiha, bersabar. Di antara bentuk kesabaran itu adalah apa? Ketika kita mengajak, itu memang butuh cara yang lemah lembut, cara yang baik, kemudian juga sabar. Kalau dia belum nurutin perintah kita, kadang-kadang kita diuji nih, pingin supaya anak cepat taat dengan kita. Karena manusia itu punya karakter, sifat, tabiat istijal, tergesa-gesa. Aduh, ini anak ini udah dikasih tahu, masih tetap aja nggak dengerin. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita marah, kita bentak,
kita maki, kita kadang-kadang kita pukul dan seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Dan perbuatan kita ini seringkali malah menyebabkan mereka sadar nggak sadar itu malah ya jauh dari apa yang kita harapkan. Ya. Nah, oleh karenanya memang di sini butuh kesabaran. Karena kita butuh ilmu, butuh untuk terus membersamai anak dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Ya. Bukan artinya lemah lembut itu berarti kita menjadi lembek, tidak. Lemah lembut bisa dengan ketegasan. Bahkan sikap keras itu seringkali malah pelin-pelan, ya, dan tidak tegas. Ada orang-orang yang keras tapi tidak tegas. Contoh nih ya, misal nih, contoh paling gampang aja. Ada anak, misalnya dia pengen dibelikan mainan oleh abinya. Bi, aku pengen mainan, Bi. Ayahnya nggak mau ngasih. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya banyak mainan. Kemudian apa yang dilakukan oleh si anak? Nangis-nangis, guling-guling, teriak-teriak. Akhirnya memantik emosi ayahnya. Ayahnya juga marah-marah, bentak-bentak. Kamu nih nangis, cengeng kamu ini. Akhirnya dikata-katain anaknya. Bukannya berhenti, anaknya malah semakin marah, semakin nangis-nangis. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si ayah? Ya udah, ya. Akhirnya dibelikan sama ayahnya mainan. Diem tapi kamu. Apa yang terjadi? Sadar nggak sadar, orang tuanya tidak konsisten. Malah menjadikan anak semakin menjadikan cara-cara seperti tadi itu untuk apa? Untuk menuntut keinginannya. Tapi orang tua yang tegas dengan kelemah lembutan, misalnya pengen beli mainan, nak, maaf ya nak, ya kamu sudah punya mainan, ya, jadi abi ya tidak akan ngasih kamu mainan hari ini. Enggak, aku mau mainan. Dia mau nangis, mau apa, biarkan. Karena anak perlu belajar untuk menghadapi tidak semua keinginannya itu bisa dipenuhi. Dia perlu belajar bersabar. Ya. Dan anak nggak akan terus-terusan nangis. Nanti dia akan kembali tenang. Ketika udah tenang baru kita sampaikan, nak, ya, kita jelaskan bahwasanya kalau kita sayang sama dia, ya, bukan artinya kita pelit. Kita kadang-kadang kan mungkin anak salah paham, kita dianggap pelit dan lain sebagainya. Itu kita jelaskan. Ya, kita harus syukur dengan mainan yang ada. Ya, kamu itu masih punya banyak mainan, kamu masih belum butuh mainan itu. Ya, kita jelaskan. Ya. Dan nggak perlu kita ngomongnya marah-marah. Kita ngomong dengan tenang, dengan serius, kita pandang matanya dengan ucapan yang tegas. Jadi kadang-kadang kita memang kurang sabar aja menghadapi anak-anak. Mereka ngegas, kita lebih ngegas lagi. Akhirnya mereka belajar lagi untuk lebih mana yang paling keras gasnya, ya. Jadi ternyata mereka sadar nggak sadar ngikutin kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi ya, nanti ini kan sebenarnya ada di bab berikutnya. Ini konsepnya kepada hidayah. Tugas kita itu cuman mengajak, menyampaikan, ya. Kemudian kita bersabar dan kita serahkan kepada Allah. Itulah pendidikan. Ya, karena pendidikan itu sebenarnya bukan memaksa. Ya, tapi kita memotivasi, kita mendorong. Dan ada kalanya kita perlu untuk mengancam. Dan kita boleh memberikan hukuman, ya, tapi harus ngelihat fase. Itu yang akan kita bahas detail sebenarnya di pertemuan berikutnya tentang mengajak anak untuk sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada ba'da subuh ini hingga waktu syuruk ini, ya, itu dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita mampu untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi kita nggak bisa menjadi orang tua yang sempurna. Kita pasti punya kekurangan-kekurangan sebagai manusia. Tapi ketahuilah bahwasanya sebetapapun kondisi kita, kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak kita. Bukan anaknya orang lain, anak kita. Ya.
Karena Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik. Kita ini orang tua yang unik. Kita berbeda sama orang lainnya. Anak kita juga unik, berbeda sama anak lainnya. Keunikan ini sudah Allah jadikan kompatibel antara kita dengan anak kita. Karenanya jangan suka membanding-bandingkan baik diri kita ataupun anak kita dengan orang lain, karena masing-masing itu punya kondisi dan keunikan yang berbeda. Karena seringkali kalau kita suka mengcompare dan membanding-bandingkan, biasanya hidup kita nggak akan tenang. Ya, kita akan terus merasa ya kurang dan yang semisalnya, dan kita akan cenderung untuk menyalah-nyalahkan. Ya, namun kita boleh untuk kita bandingkan dalam rangka untuk mengambil ibrah, mengambil faidah, mengambil pelajaran, ya, agar kita lebih terdorong, lebih termotivasi, boleh-boleh saja. Tapi secara asal kita nggak perlu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan yang lainnya. Apalagi anak kita. Itu anaknya si fulan ya baik banget ya. Anaknya si fulan itu kok nurut banget ya. Anaknya si fulan itu begini dan begitu, kok anak kita kok enggak ya. Jadi jangan kita suka membanding-bandingkan. Ya, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita terus belajar dan kita berusaha untuk mengenali keadaan dan kondisi anak kita, kemudian kita berupaya untuk bisa hadir menjadi orang tua yang terbaik bagi mereka, dan kita insya Allah sanggup dan bisa ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada ba'da subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil tentunya datangnya dari saya pribadi. Ya, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.